Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Orang tua kami yang berhadir, pengurus masjid, pemuka masyarakat, tamu Allah sedang jamaah subuh rahimakumullah, adik-adik kami serta anak-anak kami yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, diselamatkan akhirahnya, dan dijaminkan salah satu penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, subuh ini kita akan mengkaji tentang sebuah hadis. Hadisnya dari Anas bin Malik yang dibahas tentang 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya. 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orangnya telah tiada, namun amalannya tetap ada. Orangnya telah mati, namun amal ibadahnya tetap hidup. Orangnya telah masuk ke dalam tanah, namun amal ibadahnya tetap mengalirkan pahala kepada dia. Inilah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita salah satu di antara yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kata Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, sab'un, ada 7 perkara, yajri lil abdi, yang mengalir kepada seorang hamba. Apanya yang mengalir? Ajrun hunna, pahala kebaikan mereka, balasan daripada ketaatan dan amal salih mereka. Kapan ia mengalir? Min ba'di mautih, dari setelah kematiannya. Wa huwa, kata Nabi, dan dia orang yang mati itu, fi qabrih, sudah masuk ke dalam kuburnya. Apa saja amalan itu ibu dan bapak rahimakumullah? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Ibu dan bapak rahimakumullah, sungguh beruntung orang yang memiliki ilmu lalu mengajarkannya. Mengapa demikian? Pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang Allah angkat derajatnya itu hanya 2 saja. Pertama yang beriman, yang kedua adalah yang berilmu. Yang kedua, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarrud dunya wal akhirah ma'al juhdi. Orang itu ibu dan bapak rahimakumullah bisa bahagia dunia dan akhirahnya karena ada ilmu, juga sengsara dunia dan akhirahnya tanpa ilmu. Yang ketiga, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kehidupan yang baik di dunia, caranya adalah dengan ilmu. Siapa yang ingin merasakan kebahagiaan di akhirah, hendaklah diraih dengan ilmu. Dan siapapun, kata Nabi, yang ingin merasakan kebahagiaan dunia wal akhirah, maka mesti dia raih dengan ilmu. Yang keempat, idza matal insan in qata'a anhu amaluh. Apabila mati manusia, kata Nabi, maka in qata'a anhu amaluh, terputus seluruh amal ibadah dia. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. 1, min sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang keduanya adalah urusan ilmu, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Jadi ilmu ini Ibu dan Bapak rahimakumullah luar biasa. Apakah itu berlaku kepada semua ilmu? Benar. Mana ilmu yang paling baik? Ilmu yang paling baik Ibu dan Bapak rahimakumullah adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, orang yang belajar Quran ini tak ada ruginya, yang ada hanya untungnya saja. Ketika tidak lancar saja, tak lancar, falahum ajrani, bagi dia dua balasan, dua pahalanya, dua kebaikannya. Kalau lancar, satu huruf nilainya adalah 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau seandainya kata Imam Ali radhiyallahu anhu, dia baca Al-Quran dalam keadaan lancar dan dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, satu hurufnya bukan lagi kali 10, tapi satu hurufnya kali 25. Bahkan ibu dan bapak yang berbahagia, kalau dia dalam keadaan solat membaca Al-Quran, maka satu hurufnya bukan lagi dikali 10, bukan lagi dikali 25, tapi dikali 50. Nah, ini kan Masya Allah. Aku tak menyebut kata Nabi alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Satu hurufnya bernilai 50 dan satu alif lam mim itu 150 kebaikan, 150 pahala. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, luar biasa. Nabi mencontohkan dengan angka agar termotivasinya kita untuk melakukan bacaan Quran yang banyak dan juga bacaan Quran yang berkualitas. Maka salah satu sahabat yang sangat bersemangat untuk membaca Al-Quran ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap malam dalam tahajudnya beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau orang yang membacanya saja mendapatkan pahala sebegitu dahsyat, apalagi orang yang mengajarkannya. Karena siapapun yang berbuat baik, maka perbuatan baiknya adalah untuk dirinya dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, siapapun yang berbuat keburukan, perbuatan keburukannya adalah untuk dirinya dan seluruh dosa orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana jika kami tak pandai membaca Al-Quran dengan baik? Bagaimana jika kami tak memiliki ilmu agama yang luas? Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita tak memiliki ilmu Al-Quran yang cukup, kita tidak memiliki ilmu agama yang memadai, salah satu caranya adalah berikanlah nasihat kepada orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzastansohaka fansahhu, kalau ada yang meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Salah satunya kepada orang tua kami, ibu dan bapak. Tak semuanya mungkin yang sekolah tinggi, namun bapak ibu memiliki pengalaman yang banyak, jauh berjalan banyak dilihat, dan lama hidup banyak dirasa. Maka berbagilah pengalaman itu kepada yang tua-tua, nasihati mereka. Karena yang muda-muda ini banyak yang sekolahnya tinggi tapi pengalaman kurang, banyak yang sekolahnya tinggi tapi tak masak dalam pengalaman. Siapa yang bisa memasakkan? Itulah tugasnya yang tua-tua. Jadi ada istilah anak muda pemagar kampung, orang tua tempat bertanya. Jadi kalau ada rasanya anak-anak muda kita ini yang salah, yang tersilap, ilmunya tinggi, adabnya kurang, ilmunya luar biasa, tapi moralnya sangat rusak, maka orang tualah yang paling pas untuk menasihatinya. Karena ad-dinun nasihah, agama itu saling menasihati. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, au ajra nahra, kata Nabi. Yang kedua yang mengalir pahalanya kepada mayit setelah kematiannya, mengalirkan sungai.
Apa yang dimaksudkan mengalirkan sungai? Membuat irigasi. Membuat irigasi. Ibu dan bapak, dalam salah satu perjalanan ke Sumatera Barat, saya bertemu seorang bapak yang menceritakan asal muasal banyaknya air di kampung itu. Apa kata dia? Dulu di kampung kami ini kering, kata dia. Lalu ada salah satu orang tua kami dahulu menemukan ada sumber air di balik gunung. Masa itu belum secanggih sekarang. Maka kemudian dia tebanglah bambu, ibu dan bapak rahimakumullah. Bambu yang ditebang tadi lalu dibelah dua. Disambunglah bambu yang satu dengan bambu lainnya. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah, air yang berada di balik gunung itu perlahan tapi pasti mengalir ke ladang-ladang warga, mengalir sampai ke rumah-rumah warga, bahkan mengalir ke tempat sumur-sumur darurat warga. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, begitu cara dan usaha dia agar kemudian air ini sampai kepada warga. Lalu lama kelamaan bapak ini pun semakin tua, bambu yang tadi disiapkan olehnya semakin lapuk, dan akhirnya dia pun telah tiada, digantilah oleh orang lain setelahnya dengan yang lebih bagus. Ada yang menggantinya dengan seng, bahkan pemerintah dengan segala kemampuannya menggantinya dengan irigasi yang lebih bagus, lebih tertata, lebih canggih, dibuatkan turbinnya, lain sebagainya. Bapak itu telah tiada. Bambu yang dahulu dia belah dua, dia sambung-sambung pun sudah hancur. Pertanyaannya ibu dan bapak rahimakumullah, apakah dengan matinya bapak itu, apakah dengan sudah hancurnya bambu-bambu yang dia sambung-sambung dulu, apakah berhenti pula pahalanya? Tidak. Jadi apa yang menyebabkan pahalanya tetap tersambung? Apanya yang mahal? Idenya. Nah, jadi idenya itulah yang mahal, ibu dan bapak rahimakumullah. Dikarenakan ide dia, orang lain setelah dia bisa berbuat lebih, bahkan pemerintah membuat lebih bagus. Dengan ide tadilah ibu dan bapak rahimakumullah menginspirasi banyak orang, menyemangati banyak orang, meneladankan kepada banyak orang, hingga orang lain pun tergerak berbuat baik. Walaupun dia telah tiada, dia mendapatkan pahalanya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, siapapun yang berbuat kebaikan, kalau diikuti oleh orang lain, walaupun dia telah tiada, kalau ide yang dia lakukan menginspirasi orang lain, maka bagi dia adalah pahala yang sama pula. Tapi sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan, siapa yang berbuat kemungkaran, ide dia itu menginspirasi orang lain, maka setiap orang membunuh, ibu dan bapak rahimakumullah, ada satu badan yang mendapatkan dosa yang sama. Siapa dia? Qabil. Jadi Qabil itu mendapatkan dosa siapapun yang membunuh, karena dialah yang pertama kali menginspirasi orang untuk membunuh. Nah, ibu dan bapak, itu yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ra, kata Nabi, menggali sumur. Salah satu sahabat yang meninggalkan sumur untuk kemaslahatan orang banyak adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini ibu dan bapak rahimakumullah luar biasa. Beliau meninggalkan sumur, beliau meninggalkan masjid, beliau meninggalkan lahan kurma, ladang kurma, beliau malah meninggalkan sebuah hotel. Banyak yang sudah beliau tinggalkan untuk kemaslahatan hidup orang banyak, bahkan setelah kematian beliau. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun sudah lebih 1400 tahun, amalan-amalan kebaikan Sayyidina Utsman ini tetap mengalir kepada dia. Nah, jadi kita ini mesti juga mencontoh, mesti juga meneladani bagaimana kita telah tiada,
namun nanti kebaikan-kebaikan kita ini mengalir 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun setelah kematian kita. Contoh Sayyidina Utsman bin Affan. Sumur yang beliau buat sampai hari ini, airnya masih bersih, masih bagus. Ada orang yang melakukan di Pekanbaru, ada. Orang yang melakukan di Pekanbaru itu contohnya ibu dan bapak rahimakumullah, namanya Pak Haji Ahmad Fauzi. Beliau ni punya toko, nama tokonya Toko Afauzi. Bapak ibu mungkin menengok pernah di Jalan Ahmad Yani toko beliau. Pernah juga ada toko beliau dekat SKA Hotel Ibis sana, Toko Afauzi. Dulu ibu dan bapak, saya cukup tahu dengan beliau karena lama tinggal di belakang Telkom Sudirman. Jadi dahulu tinggal di sana, menjadi ketua Masjid Nurul Falah belakang Telkom Sudirman itu, atau belakang Bumi Putra Jiwasraya itu. Sekarang 2 masjid di situ, Nurul Falah dan Darul Amal, Jalan Hang Tuah. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya dahulu sering mengajar dan berceramahnya ke Pangeran Hidayat. Dulu nama kerennya Jalan Panger. Ibu dan bapak rahimakumullah, di Jalan Panger itu 3 tempat ibadah. Masjid tepi jalan As-Salam, di tengah-tengah masuk ke dalam ada masjid namanya Masjid Al-Israr. Tapi orang di sana lebih mempopulerkan nama bukan Al-Israr tapi Surau Jariang namanya. Surau Jariang. Lewat lagi Masjid Al-Israr ada Musalla Nikmat. Habis itu agak ke sananya tembus ke Jalan Agus Salim, ada masjid yang sangat besar saat itu. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Irsyad. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, dulu kendala masyarakat sekitar Panger dan Agus Salim, airnya agak keruh. Yang kedua pun airnya agak berbau. Dulu belum ada PDAM semacam sekarang, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka saat itulah terpikir oleh Pak Haji Ahmad Fauzi, beliau ketua pembangunan Masjid Al-Irsyad. Maka kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, ide beliau luar biasa. Digalinya lah sumur bor, bapak ibu rahimakumullah. Semacam penggalian yang kemarin terjadi juga di daerah Tenayan Raya. Tapi mudah-mudahan terselamatkan anak-anak di sana dan cepat berhenti gasnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu sudah di kedalaman 119 meter. Pak Haji Ahmad Fauzi ini menggali 125 meter. Digalilah 125 meter, karena kalau air ini tak digali dalam, dikhawatirkan airnya tak keluar bagus. Maka digalilah 125 meter. Menyemburlah air yang sangat hangat, menyemburlah air yang sangat bersih, airnya jernih, aromanya enak. Maka mulailah antri jerigen-jerigen warga. Dengan air itulah mereka minum. Dengan air itulah mereka menghidangkan teh kopi panas buat suaminya. Dengan air itulah mereka menanak nasi. Dengan air itulah mereka beraktivitas sehari-hari. Solat mereka, membaca Quran mereka, tahajud mereka. Seluruh orang itu tak dikurangi pahalanya. Mereka mendapatkan pahala, tetapi pahala yang sama mengalir kepada yang menghadirkan kebaikan. Asbab mereka bisa lancar beribadah, sebab mereka bisa untuk berwudu, sebab mereka bisa menanak nasi. Itulah Pak Haji Ahmad Fauzi. Beliau menggali sumur bor. Makanya kalau ada ibu dan bapak menengok di tempat-tempat tertentu airnya keruh, airnya rusak, bapak ibu memiliki rezeki, salah satu kesempatan yang paling baik adalah menggali sumur. Yang keempat, au gharasa nakhla, kata Nabi, menanam kurma. Nah, jadi yang keempat menanam kurma. Ada sesuatu yang bila dimakan ibu dan bapak hukumnya mubah. Tapi yang satu ini kalau dimakan sunnah. Ada sesuatu yang bila diminum mubah, tapi minum yang satu ini sunnah. Ada sesuatu yang bila ditanam mubah,
Tapi bila menanam yang ini sunnah. Apa yang dimakan itu mubah, semua makanan. Bapak Ibu makan gulai asam pedas bau, mubah. Makan rendang sapi, rendang kerbau, mubah. Tapi kalau makan gulai kambing, sunnah. Jadi makan gulai kambing itu sunnah. Apalagi kalau ngajak-ngajak para ulama. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, makan gulai kambing itu sunnah. Tapi ada orang bila menengok gulai kambing tensi naik. Menengok saja. Nah, padahal ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi paling suka menengok gulai kambing. Nabi paling suka memakan gulai kambing. Uniknya orang Arab itu makan kambing 1 ekor itu berenam. Tak naik tensinya. Orang kita makan kambing itu 1 ekor 2 RT, naik tensinya. Jadi orang Arab itu ibu dan bapak makan kambing itu hanya berenam saja. Saya termasuk seringlah singgah ke tempat-tempat makan itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tengok orang-orang Arab itu bukan sedikit makan gulai kambingnya. Tapi mereka sehat-sehat. Ada sesuatu yang bila diminum, hukum meminumnya mubah. Tapi kalau yang diminum itu air zam-zam, sunnah. Nah, jadi meminum air zam-zam itu sunnah. Bahkan Nabi hanya pernah meminum air dalam keadaan berdiri, itu ketika meminum air zam-zam. Diteliti orang, kenapa Nabi tak pernah minum dalam keadaan berdiri pada air yang lain, sedangkan pada air zam-zam Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, air zam-zam ini tak ada kotorannya sama sekali. Makanya air zam-zam ini unik. Walaupun sampai 1 tahun 2 tahun pun itu tak ada kotoran sama sekali. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, luar biasa air zam-zam itu. Kalau air kemasan cobalah, asal terbuka botolnya, nah, tak enak rasanya lagi Ustaz. Tapi kalau air zam-zam, hanya kita kasih orang sesloki-sloki kecil itu, sampai berbulan-bulan bahkan setahun. Saya tahu Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita salah satu usaha kita itu di bidang air zam-zam. Jadi air zam-zam ini tahan berapa lama pun. Jadi karena kita ada usaha air zam-zam, kadang-kadang air zam-zam di rumah yang saya bawa kadang-kadang sering lambat terminumnya. Itu sampai berapa lama pun tetap enak. Itulah air zam-zam. Maka meminum air yang lain mubah, meminum air zam-zam itu sunnah. Menanam durian montong mubah, menanam mangga Thailand mubah, tapi menanam kurma sunnah. Nah, jadi menanam kurma itu sunnah. Bagaimana kalau tak berbuah dia Pak Ustaz? Kalau tak berbuah, sedangkan menanamnya saja sunnah, apalagi kalau sempat dia berbuah. Kalau dibuat gerakan di daerah Korem sekitarnya, gerakan menanam pohon kurma, dimulai dari Masjid Al-Mukhlisin sampai komplek ke dalam, sampai keluar Sutomo. Maka ini menjadi percontohan menanam kurma. Masya Allah, 2 tahun kemudian lebat rupanya buahnya, 200 kilo paling kurang sebulan. Apa yang terjadi? Setiap hari Jumat, ba'da Jumat, siapapun yang keluar dari masjid, maka mereka memakan buah kurma. Atau setiap hari Senin, hari Kamis, kalau Masjid Nurul Yakin Hang Tua, setiap Senin sembelih kambing, setiap Kamis sembelih kambing, setiap tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah sembelih kambing, 1 sampai 10 Muharram sembelih kambing. Masjid Al-Muhsinin, Masjid Al-Mukhlisin, ibu dan bapak rahimakumullah, setiap Senin dan Kamis memakan kurma sunnah. Dimakan sunnah di hari yang sunnah, untuk melayani orang yang mengamalkan sunnah, karena mereka sudah melaksanakan puasa sunnah.
Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, menanam kurma itu pun sunnah. Ada beberapa masjid yang sudah cukup banyak pohon kurmanya, termasuk saya tengok di Masjid Iqamatuddin. Tapi memang belum berbuah. Biasanya kalau belum berbuah harus dicek dulu, ini kurmanya apakah jantan semua atau betina semua. Karena rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, kurma ini berbeda dengan kebanyakan pohon-pohon lainnya. Dia sistemnya berbuahnya itu dengan cara kawin. Makanya kurma ini ada jantannya, ada betinanya. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang kelima, yang akan mengalir kepada mayit setelah kematiannya, au bana masjidan, membangun masjid. Membangun masjid. Sering saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam tak makan, tapi matinya meninggalkan sebuah masjid. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kematian beliau juga meninggalkan sebuah masjid. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ini luar biasa ibu dan bapak rahimakumullah, terkenal ahli sedekah yang sangat luar biasa. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, matinya juga masih meninggalkan masjid. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah menyerahkan separuh hartanya kepada Rasul. Rupanya matinya juga masih meninggalkan masjid. Banyak orang hari ini ibu dan bapak rahimakumullah tak pernah merasakan zakat 50%. Jangankan 50, 25 pun tak pernah. Jangankan 25, 10 pun tak pernah. Jangankan 10, 5% pun dia tak pernah berzakat. Jangankan yang 5%, 2,5% pun tidak dia bayarkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu pun matinya tak meninggalkan masjid. Makanya kalau ada bapak ibu yang punya rezeki, kuat-kuatkan hati membangun masjid. Bagaimana kalau seandainya tak sanggup membangun masjid? Bangun musalla. Bagaimana tak sanggup membangun musalla? Carilah sesuatu yang sifatnya dipakai oleh orang di dalam masjid dan dalam musalla. Apa contohnya? Termasuklah pembangunan di atas. Ini untuk kubah, Mam. Ini untuk kubah, Pak. Kubah. Kalau kubah ini ditanggung oleh berdua, bertiga orang-orang kaya, selesai dia nih. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita menengok orang-orang lain, dahsyat luar biasa. Kita kalau menengok Masjid Abu Darda itu, ibu dan bapak rahimakumullah, macam itu beliau mempersiapkan rumah Allah semasa hidup di dunia. Kalau niat beliau hanya karena Allah, tulus lillahi ta'ala, maka Allah akan siapkan tempat untuknya di dalam syurga. Kalau macam itu tempat yang beliau siapkan untuk ibadah kepada Allah, tentu rumah beliau akan disiapkan jauh lebih cantik dibandingkan itu. Mudah-mudahan kita yang lain pun juga insya Allah termotivasi melakukannya. Karena sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, saya menengok semangat orang membangun masjid ini dahsyat. Ada seorang model usia 28 tahun, wafat emak kandungnya, lalu dia tengok tabungannya, ada uang tabungan 1 miliar. Uang tabungan 1 miliar tadi dibangunkan kepada masjid sebagai tanda terima kasih kepada emaknya. Ini sudah dilakukan peletakan batu pertamanya oleh Pak Ayat Cahyadi. Umurnya 28, ada orang umur 82 pun tak tertarik sama sekali. Tanah luas, sawit banyak, tapi tidak tertarik untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ibu dan bapak rahimakumullah, yang akan mengalir kepada mayit setelah kematiannya, au gharasa mushafan, orang yang mewariskan Al-Quran, orang yang mewakafkan Al-Quran.
Salah satu Al-Quran yang bagus itu, ibu dan bapak rahimakumullah, saya sampaikan ini bukan dalam rangka jualan, tapi dalam rangka kebaikan. Salah satunya Al-Quran Al-Firdaus. Al-Quran ini yang berhak mengedarkannya itu Ustadz Edi Azhar dan kawan-kawan. Kenapa Ustadz sampaikan di masjid? Bukankah tak boleh transaksi jual beli di masjid? Ini bukan untuk transaksi. Al-Quran yang kita punya ini, ibu dan bapak rahimakumullah, sudah kita bayar. Lalu kita jual 125.000 minimal per unitnya, tapi hasilnya kita wakafkan untuk pembangunan masjid atau pesantren. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jika ada yang berminat, dua tertolong. Satu, jika Al-Quran ini dibeli lalu diwakafkan, diwariskan Al-Quran itu ke masjid-masjid, ke musalla, maka dapatlah pahala warasa mushafan, mewariskan Al-Quran. Hasilnya uang yang saya terima bukan pula untuk saya, insya Allah akan dibangunkan untuk masjid atau musalla atau untuk pembangunan pondok pesantren Abi Center. Bapak ibu yang tertarik nanti sampaikan kepada saya. Ibu dan bapak rahimakumullah, sekarang minat masyarakat untuk mewariskan Al-Quran ini sangatlah tinggi. Tapi kadang-kadang tak ditengok kebutuhan masyarakat macam mana. Saya sering menemukan Al-Quran kecil di masjid. Padahal yang di masjid itu yang paling lama duduknya yang tua-tua. Hingga Quran yang ada di masjid banyak yang tak nampak oleh yang tua-tua. Saran saya, kalau ada bapak ibu yang ingin menyumbangkan Al-Quran ke masjid, usahakan tulisannya besar. Hingga kelompok-kelompok amputaka sampai 10 tahun KT bisa membacanya. Ini kadang tak bisa dibaca. Ada pula yang menyumbangkan Al-Quran Rassam Usmani. Bagus, mantap. Tapi kalau Al-Quran Rassam Usmani, banyak yang tua-tua tak bisa membacanya. Mengapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Karena ada beberapa penulisan tak sama dengan tulisan cara Indonesia. Makanya saya menyarankan untuk kelompok-kelompok tahfiz, kalau ada di masjid silakan Rassam Usmani. Kelompok-kelompok tahsin Rassam Usmani. Anak-anak pondok pesantren Rassam Usmani. Tapi kalau kelompok yang datang yang ramai di situ yang tua-tua, usahakan Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an biasa. Itu saran saya. Sekarang banyak Al-Qur'an ibu dan bapak yang menarik. Ada Al-Quran yang sudah ada wakaf dan ibtidaknya, termasuk Al-Firdaus. Ada Al-Quran yang sudah lengkap dengan terjemah perkata. Ini sudah banyak sekarang. Ada Al-Quran yang setiap dipencet dia berbunyi. Ada sekarang. Ada Al-Quran yang dilengkapi juga dengan hadis dan sejarah. Ada sekarang. Tinggal kita lagi, maukah untuk mewariskan Al-Quran kepada rumah Allah, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tempat-tempat panti asuhan dan pendidikan anak-anak yang memang tidak mampu. Insya Allah kita boleh tiada, tapi pahalanya mengalir kepada kita. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang ketujuh, yang terakhir, au taraka waladan, kata Nabi, engkau meninggalkan anak. Anak yang macam mana? Anak yang yastaghfiru lahu, memintakan ampun kepada Allah untukmu, menangis dia memintakan ampun kepada Allah untukmu, ba'da mautih, setelah kematian. Kita telah mati, kita telah tiada, anak-anak kita yang memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita tak bisa lagi bermunajat kepada Allah. Kita tak bisa lagi bermuhasabah, menangis tengah malam kepada Allah. Kita tak lagi bisa mengangkat tangan harap dengan ampunan Allah, karena kita telah masuk ke dalam kubur. Siapa yang mendoakan? Anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, saya mengajak ibu dan bapak semua, jangan ibu dan bapak lelah mengingatkan mereka. Jangan ibu dan bapak merasa capek menasihati mereka. Jangan bapak ibu berhenti
menyampaikan kepada mereka, sampaikan kepada mereka berulang-ulang. Karena hati itu milik Allah, hidayah itu Allah yang memasukkan. Jangan bapak ibu gerah dengan perangainya, jangan bapak ibu merasa capek lalu berhenti, tak lagi mau menyampaikan kepada dia. Tak ada pengaruhnya Pak Ustaz, mau disampaikan tak disampaikan macam itu juga perangainya. Allah lah yang maha menggenggam hati. Kalau Allah berkehendak hari ini Allah ingin menunjuki hatinya, maka hari ini dia pun akan mendapatkan hidayah. Saya kira itulah yang dapat disampaikan ibu dan bapak rahimakumullah. 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya. Mudah-mudahan kita salah satu yang mendapatkan kesempatan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan ibu dan bapak rahimakumullah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dan kita bebas untuk beribadah, menghirup napas yang segar seperti dahulu kala, dan kita bisa untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Karena salah satu yang sangat hilang hari ini adalah tak bisa kita bergugur dosa melalui salam-salaman. Mudah-mudahan kalau penyakit ini segera diangkat, insya-Allah kemudahan-kemudahan akan segera berdatangan. Maka saya menghimbau bapak ibu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, sama-sama kita minta ampun. Mungkin ini juga bahagian dari perangai kita, karena sampai hari ini tak ada yang menemukan solusi konkretnya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita tempuh, insya Allah Allah jauhkan kita daripada segala malapetaka, mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.